Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada waktu kali ini Al-Fakir ingin sedikit berbincang ilmu atau meng-share ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, Fakir, dan juga buat para pemirsa dimanapun berada. Ada waktu yang sekarang ini Al-Fakir ingin sedikit membahas yang mana mungkin semua orang banyak memahami, banyak mengetahui, banyak mengerti. Namun alangkah lebih baiknya kita ulas kembali dan semoga menjadi pengingat buat kita untuk senantiasa kita menjadi baik dan lebih baik lagi. Di antaranya adalah tentang masalah makanan halal. Mungkin seseorang bisa makan makanan yang lezat, makan makanan yang unik dan lain sebagainya. Tapi tidak semua orang bisa atau mampu untuk senantiasa menjaga makanan itu adalah makanan yang halal atau makanan yang dari sumber yang benar, yang baik, yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir ingin mengajak pada para pemirsa untuk senantiasa terus lihat rezeki kita, lihat usaha kita, lihat yang kita konsumsi, lihat yang kita usahakan. Apakah itu udah halal atau belum? Dan jika sudah halal, maka itu sangat-sangat beruntung, sangat-sangat baik. Nah, Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang manfaat konsumsi makanan-makanan yang halal. Kurang lebih ada 3 hal yang akan didapatkan oleh orang yang berusaha untuk senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang pertama adalah ketika seseorang sudah berusaha mencari rezeki, mencari nafkah, dan juga makan, minum, mengkonsumsi yang dicerna oleh tubuh untuk mendapatkan kehalalan, maka yang pertama akan mendapatkan adalah kekhusyuan dalam ibadah atau dorongan kuat untuk senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah ini kita mencari rezeki yang halal dan mengkonsumsinya untuk kita makan setiap hari atau pakaian yang kita gunakan dan lain sebagainya, maka manfaat yang pertama adalah akan dimudahkan untuk senantiasa beribadah dan mendapatkan kekhusyuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari terus usahakan rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang halal, yang baik dan benar dan jelas kehalalan. Dan kita berlindung kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari rezeki-rezeki yang halal atau yang subhat. Dan jika ada rezeki yang subhat, maka mudah-mudahan senantiasa Allah mengampuni kita, memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu, mau tidak mau kita harus senantiasa sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal agar ibadah kedepannya kita semakin baik, semakin rajin, semakin semangat, dan juga semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua adalah senantiasa permohonan kita, doa kita kepada Allah akan segera diijabah atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita atau dari kalangan orang-orang yang tertentu doanya jarang dikabul, kemauannya lambat dan lain sebagainya. Mungkin sebab tadi banyak rezeki atau makanan yang dikonsumsi tidak pasti halal atau masih subhat. Maka daripada itu, mari senantiasa untuk mencari rezeki yang halal agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, dan jika ada yang barang haram, maka kemungkinan tubuh kita akan susah taat kepada Allah. Dan bisa jadi dan bahkan mungkin terjadi tubuh kita akan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang ketiga adalah manfaat
dampak orang yang senantiasa mencari makanan, minuman atau nafkah, cari uang, harta dengan halal, yang dikonsumsi pun halal. Yang ketiga adalah dijadikannya keturunan-keturunan yang soleh-soleh. Maka sungguh sangat beruntung orang yang dari kecilnya, dewasanya, sampai tua nanti dijaga tubuhnya, makanannya, yaitu dengan konsumsi yang halal, yang baik. Menjadikan anak yang soleh-soleha. Masya Allah. Ketika kita punya anak yang soleh-soleha, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Bukan sekedar dia hebat dalam dunianya, bukan sekedar dia jago dalam kelasnya, bukan sekedar dia berprestasi di kampusnya, tapi senantiasa berprestasi di akhirat kelak, akan memberikan syafaat orang tua yang telah ia didik. Maka daripada itu, ketika makanan yang kita mulai makan halal benar, maka anak-anak kita akan senantiasa dijadikan oleh Allah dengan anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan 3 pesan ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat hamba dan keluarga saudara hamba yang umumnya pada para pemirsa di mana berada. Kita ulang, yang pertama, manfaat mengkonsumsi makanan halal adalah senantiasa mudah untuk ibadah dan khusyuk di dalamnya dan semangat ibadah tersebut. Yang kedua adalah senantiasa doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dijadikan keturunan kita keturunan yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan datangnya dari pribadi sendiri. Mohon jika ada yang menarik, tolong subscribe, komen, dan beri arahan di kolom komentar di bawah tersebut. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ajak para pemirsa ngopi bebas, mau ngopi, mau ngeteh, mau nyusu, mau minum air putih, tergantung kemauan kita pribadi. Al-Fakir ingin ngopi terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.